Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita diambil pada hari ini dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah persembahan penyembahan. Natal identik dengan hadiah. Karyawan menantikan bonus dan penghargaan dari instansi atau perusahaannya. Anak-anak menantikan hadiah dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Berbagai diskon belanja juga menjadi tawaran menarik sebagai hadiah Natal dan akhir tahun. Sebagian kita saling mengirim hadiah. Beberapa lainnya menyiapkan dengan serius hadiah untuk orang yang dikasihi atau dihormati. Beberapa orang juga menghadiahi dirinya dengan berbagai hal yang menyenangkan. Namun berbeda dengan itu semua, hadiah yang orang Majus persembahkan kepada Kristus memiliki makna yang khusus. Menempuh perjalanan yang jauh, memakan waktu yang panjang, para Majus mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Emas adalah persembahan yang biasanya diberikan kepada raja. Adapun dupa digunakan dalam ritual penyembahan kepada Tuhan. Yang unik adalah mur yang sebenarnya digunakan untuk mengawetkan jenazah. Mur melambangkan kematian Yesus, Sang Juru Selamat yang menebus dosa manusia. Inilah persembahan sekaligus penyembahan kepada Kristus. Ketika aneka hadiah kita peroleh ataupun kita berikan, adakah Anda mengingat Yesus? Bukankah Natal adalah peringatan akan lahirnya Yesus Kristus? Sang Raja, kerajaan surga yang lahir ke dunia, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Perayaan Natal seharusnya mengarahkan hati kita kepada Kristus sebagai pusat penyembahan dan persembahan kita. Mari mempersembahkan diri dan milik kita yang paling berharga baginya. Persembahan yang berkenan kepada Kristus adalah penyembahan kepadanya sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat. Ya, hari ini kita akan membaca Matius pasal yang kedua. Mari kita baca. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah saudara, hari ini kita akan mempelajari 3 golongan, yaitu golongannya Raja Herodes, golongannya orang ahli Taurat dan orang Farisi, serta golongan orang Majus. Dan yang pertama kita mau belajar silsilah Herodes terlebih dahulu. Jadi Herodes yang disebut-sebut pada waktu hari kelahiran Yesus Kristus, itu namanya adalah Herodes Agung. Dan ini Herodes Agung ya. Jadi Herodes Agung itu Herodes yang memerintah pada saat Yesus lahir. Lah Herodes inilah juga yang memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di Betlehem di Matius pasal yang kedua.
Nah, Herodes ini punya 5 anak, yaitu Aristobulus, Filipus I, Arkeolus, Antipas, dan Filipus. Aristobulus itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi anak daripada Aristobulus yang namanya Herodias ini ada di dalam Alkitab. Herodias ini disebut sebagai istri Filipus I. Jadi Filipus I, nah ini menikah sama ponaan ini ya. Jadi Herodias menikah pada Filipus I, mendapatkan anak yang namanya Salome. Nah, Herodias yang menjadi istri Filipus I, nanti ke depannya Herodias ini menjadi suami daripada Antipas. Nah, kemudian ada yang namanya Agripa. Jadi Aristobulus punya Herodias dan yang namanya Agripa. Nah, Agripa I ini adalah Herodes yang membunuh Rasul Yakobus. Di dalam Kisah Para Rasul 12:1-23 serta memenjarakan Rasul Petrus. Dan Agripa I inilah yang akhirnya mati dimakan oleh cacing-cacing. Jadi anak daripada Aristobulus ya. Agripa yang dimakan cacing-cacing ini punya 3 anak. Yang satu namanya Agripa II. Nah, Agripa II ini merupakan raja terakhir dari dinasti Herodian. Yang diceritakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat 13-27. Kemudian Agripa I ini punya anak namanya Bernika dan Drusilla juga. Nama-nama mereka juga dicatat dalam Kisah Para Rasul 25, 26, dan 24. Filipus I itu adalah suami pertama daripada Herodias dan ayah Salome. Ya, ayah Salome. Sedangkan Arkeolus itu diceritakan di Matius 2 ayat 22. Nanti pemerintahan daripada Arkeolus akan diambil oleh yang namanya Antipas. Sehingga Antipas juga mengambil Herodias sebagai istrinya dari Filipus I. Inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Ia juga yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ia juga yang mengirim Tuhan Yesus kembali kepada Pontius Pilatus. Itu adalah Herodes Antipas. Filipus II diceritakan dalam Lukas 3 ayat 1, dia kawin dengan Salome, anak daripada Filipus I dengan Herodias. Oke, itu ya kurang lebih silsilah daripada Raja Herodes. Nah sekarang kita lihat dalam diri Herodes. Herodes ini orang Idumea, itu campuran dari Edom dan Arab. Dan kebetulan ia adalah seorang raja yang hebat. Tapi dia itu sangat mudah curiga dan kejamnya luar biasa. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuh istrinya sendiri, ibu mertuanya, dan 3 anak laki-lakinya. Karena curiga bahwa orang-orang ini, keluarga-keluarga terdekatnya, ini mau merebut tahtanya loh, sampai-sampai gini kan. Jadi sampai-sampai saat itu ada semacam puisi atau peribahasa yang ngomong gini, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anak laki-lakinya. Loh, kenapa kok timbul model ungkapan seperti ini? Karena Herodes ingin menyenangkan orang Yahudi dengan tidak makan babi. Jadi kalau menjadi babinya pasti aman karena tidak mungkin dimakan, tidak mungkin dibunuh. Tapi kalau menjadi anak laki-lakinya justru resikonya lebih besar, dicurigai kemudian dibunuh. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani kata anak laki-laki itu disebut huios, kata babi disebut sebagai huos. Jadi agak mirip gitu ya, sehingga antara babi dan anak laki-laki ini bahasa Yunaninya mirip bunyinya. Jadi bisakah saudara bayangkan bagaimana reaksi ketika mendengar orang Majus datang, terus kemudian tanya, di manakah ada raja Yahudi yang baru didatangkan itu? Ya langsung yang namanya Herodes ini kebakaran jenggot. Nah, terus Herodes ini pandai bersilat lidah. Dia ngomong, ya ekspresinya tuh terkejut banget ya. Ini terkejutnya asli ya. Jadi kaget karena kok ada orang sih mau menyaingi dia. Padahal istrinya sudah meninggal, ibu pertuanya sudah dibunuh, ya pokoknya hancur semua lah ya keluarganya. Terus setelah itu dia nggak terima, maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat, pengen ngecek. Memang secara tradisi bangsa Yahudi ada tahu yang namanya Mesias itu dilahirkan. Nah, kira-kira begitu ya.
Terus kemudian setelah panggil ayat 7, Herodes ini manggil diam-diam orang-orang Majus itu. Terus kemudian mengintrogasi mereka. Terus bintang itu kok tampak apa gini gitu. Terus pokoknya tanyain macam-macam. Terus kemudian Herodes ini ngomong, ya wis lah. Kamu cari-cari daripada yang namanya Yesus yang katamu adalah raja orang Yahudi. Nanti katakanlah kepadaku ya. Supaya aku juga mau datang menyembah dia. Mulutnya manis. Padahal bukan untuk datang menyembah dia tapi untuk membunuh. Kok tahu? Karena gini. Orang-orang Majus itu diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes ayat 12. Dan 4 ayat setelah itu ketika Herodes tahu bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, maka dia sangat marah dan dia menyuruh bunuh semua anak yang berusia di bawah 2 tahun. Jadi Herodes adalah seorang yang fobia ketika kekuasaannya terancam. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh orang-orang atau pribadi-pribadi yang sengaja melakukan hal itu kepadanya. Jangankan yang sengaja, yang tidak sengaja pun juga dia bunuh kok. Mesias adalah raja. Jikalau Mesias itu lahir, maka tata kekuasaan kerajaannya akan terancam atau tidak, atau setidaknya tersaingi. Jadi sikap Herodes terhadap firman Tuhan ini adalah respons yang keliru. Nah contoh, kalau kita lihat ilustrasi petani dan anjing ya. Jadi dikatakan ada seorang petani yang mempunyai seorang anak anjing yang setia. Suatu hari petani ini mempunyai anak dan pada waktu ia pergi ke sawah untuk bertani, dia meninggalkan bayinya, karena dia punya bayi ya, dalam kamar beserta dengan anjingnya. Pada waktu dia pulang dari sawah, anjingnya itu menyambut dengan mulut berlumuran darah. Maka kaget sekali, dia menduga anjing itu telah membunuh bayinya. Maka dia marah sekali, tidak terkontrol, maki-maki gitu ya, terus pukuli anjing sampai mati. Tetapi pada waktu dia masuk ke kamar, bayi ini ada, sehat. Loh, lah terus darahnya itu darahnya siapa? Jadi ceritanya anjing itu membela bayi ini dengan bertarung dengan ular terus membunuhnya. Karena di dekat daripada bayi itu ada bangkai ular. Jadi anjing ini sebenarnya melakukan sesuatu yang sangat baik dan mulia kok dia dibunuh gitu loh. Tapi karena salah sangka petani ini justru membunuhnya. Ada banyak orang itu memusuhi Yesus, salah sangka terhadap Yesus, tidak mengerti Yesus itu siapa. Sehingga ketika Yesus ke dalam dunia datang ke dalam dunia dengan maksud yang baik atau mulia. Banyak orang yang salah-salah ngerti ini langsung menyalibkan Yesus Kristus. Banyak orang salah sangka dan menganggap Yesus sebagai gangguan. Terus golongan kedua yang kita bicarakan adalah golongan ahli Taurat dan orang Farisi. Sebenarnya orang ahli Taurat dan Farisi ini mereka memiliki pengetahuan. Buktinya ayat 5 itu mereka bisa mengutip. Di Bethlehem ditanya Yudea karena demikian ada tertulis dalam kitab para nabi. Nabi ini sopo ini? Nabi Mika 5 ayat 1. Nah ini isinya. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka dan lain sebagainya. Jadi mengutipnya itu dari kitab para nabi. Dan dalam hal ini Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi ini sebenarnya memang berbicara tentang Mesias. Tapi sayangnya ketika Mesias itu benar-benar datang di hadapan mereka, di kalangan mereka, mereka malah menolaknya, bahkan mereka membunuhnya. Jadi pengetahuan mereka akan Taurat tidak akan membawa mereka kepada relasi kepada Sang Juru Selamat. Terus yang golongan yang ketiga yang kita bicarakan sini adalah golongan Majus. Lah siapa sih golongan Majus itu? Kata Majus dalam bahasa Yunani disebut magoi. Kata ini dasarnya merujuk pada tukang nujum atau ahli sihir. Di dalam kitab Perjanjian Baru kata ini hanya muncul dalam Kisah Para Rasul. Dan itu memang dikenakan untuk tukang sihir yang bernama Bar Yesus atau Elimas. Dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang terkenal dengan namanya Septuaginta atau LXX. Di dalam kitab Daniel ditulis untuk para ahli nujum dan tafsir mimpi. Itu muncul kata magoi juga. Tetapi kalau ditafsirkan sebagai ahli sihir, mengapa untuk mencari Yesus mereka perlu bertanya kepada Herodes? Yang maksudnya bertanya kepada Herodes itu kan suatu cara yang sangat-sangat natural. Daripada melakukan ritual-ritual khusus.
Karena seringkali ahli nujum jampi-jampi itu seringkali lebih seneng atau lebih tepatnya paling seneng itu mengadakan ritual-ritual khusus. Itulah sebabnya ada yang menerjemahkan kata magoi itu adalah orang-orang bijaksana yang mengerti tentang ilmu perbintangan. Lah kenapa demikian? Karena gini ya, kalau kita lihat Alkitab itu tidak pernah jelas mengungkapkan dari mana asalnya daerah ini. Tapi Alkitab hanya mengatakan orang Majus itu melihat bintang di timur. Jadi ditafsirkan bahwa orang Majus ini dari timur. Nah sekarang area timur yang terkenal dengan ilmu perbintangan itu mana? Pasti yang namanya Babilonia dan Persia. Jikalau Babilonia dan Persia diterima sebagai asal orang Majus, maka hal ini menjelaskan mengapa mereka kok bisa relate dengan Mesias yang mau dilahirkan. Maksudnya mereka kok bisa tahu ada Mesias yang mau dilahirkan karena bangsa Israel pernah dibuang ke Babilonia dan Persia. Justru mereka mengenal Mesias melalui pekabaran Injil daripada bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Jadi setidaknya mereka berinteraksi dengan orang Yahudi. Bahkan Daniel menjadi seorang ketiga di Babilonia setelah Nabonidus dan Belshazzar. Maksudnya suatu jabatan yang sangat-sangat tinggi sekali, yang sangat memengaruhi daripada kebijaksanaan perusahaan. Kebijaksanaan daripada kerajaan. Kalau mau lihat daripada Daniel ini disebut sebagai orang yang ketiga, lihatlah Renungan Harian Bersama Adi edisi 16 Desember tahun 2020. Gitu ya. Itu ada penjelasannya. Nah sekarang, berapa jumlah orang Majus yang datang? Kalau kita lihat drama-drama atau lukisan-lukisan Natal itu biasanya ditampilkan 3. Ya. Bahkan ada mereka yang berani menyebut namanya. Ada Gaspar, Melchior, Baltasar. Wah, luar biasa ya, ada namanya. Dan memungkinkan sekali kenapa kok mereka itu menyebut orang Majus itu jumlahnya 3 orang. Karena dasarnya adalah hadiahnya jumlahnya 3. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tapi ini juga belum tentu sih. Cuma ada beberapa penafsir yang mengatakan demikian. Terus kapankah orang Majus ini datang? Kalau kita lihat drama Natal ya. Seringkali digambarkan bayi Yesus itu didatangi oleh gembala dan orang Majus. Padahal pada waktu orang Majus datang ke Israel, usia Yesus itu setidaknya mendekati 2 tahun. Hal ini nampak dari peristiwa pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun oleh Herodes. Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang Majus, dia sangat marah. Kemudian dikatakan dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Nah ini juga petunjuk yang kedua. Kalau misalkan orang Majus ini datang pada waktu Yesus itu masih bayi, maka logikanya mereka, Maria dan Yusuf, itu tinggal dalam kandang. Karena mereka melahirkan di palungan. Nah ini jelas-jelas ditulis, orang Majus ini datang mengunjungi, itu mereka, Maria ibunya dan Yusuf ayahnya, itu sudah di dalam rumah. Ya, jadi Maria Yusuf itu sudah pindah dari kandang dan menjadi tinggal di rumah. Hal ini menunjukkan suatu situasi yang memang berbeda dari kedatangan para gembala. Jadi signifikansi daripada cerita ini dicatat. Matius ingin menggambarkan bahwa Yesus itu sebagai raja orang Yahudi. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus disebut anak Daud. Kalau dikaitkan, diriletkan dengan anak Daud, itu artinya anak raja. Lah kenapa kok disebut sebagai anak Daud, kemudian keturunan yang dibahas itu 3 kali 14 keturunan. Nah saudara kalau bisa bahasa Ibrani, itu Daud, itu Dalet, Vav, Lalet, itu ada gematrianya. Gematria itu adalah, lebih jelasnya lihat ini. Gematria itu adalah setiap daripada huruf Ibrani itu memiliki number. Jadi Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, ini semuanya ada angkanya 1, 2, 3. Nah kalau
Davud. Kebetulan ini David ya. Tapi konsonannya yang kita hitung sama. DWD. DWD berarti Dalet, Vav, V ini bisa Vav. Vav itu 6. Kemudian D lagi berarti Dalet. 4, 6, 4. Jumlahnya berapa? 14. Ini 14. Matius pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 18 itu membahas 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Jadi kalau kita belajar majas tautologi Yahudi berarti sangat-sangat benar-benar penting sekali. Karena sampai diulangi sampai 3 kali keturunan. Berarti artinya kedatangan Yesus Kristus ini sangat-sangat penting sekali. Tujuannya menampilkannya seperti itu. Nah, kalau jangan bingung sama namanya Nikut. Nikut adalah huruf hidup dalam bahasa Ibrani. Seperti ini ya dibaca. Baca Dalet, ada semacam huruf T di bawah. Kalau huruf T di bawah itu bunyinya A. Jadi da, ini vid, I seperti ini. Gitu ya. Jadi ini huruf utamanya I-nya di sini. Oke, kita lanjut. Signifikansi cerita ini catatlah Yesus itu tidak hanya menjadi raja atas segala bangsa Israel saja, tetapi juga menjadi raja atas seluruh dunia. Orang Majus dari timur itu bukan Yahudi. Dalam kehidupan Yesus, Yesus juga pernah menyembuhkan hamba dari seorang perwira dan perempuan Siro-Fenisia yang juga bukan Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul, Petrus juga diutus untuk pelayanan di rumah Kornelius yang bukan Yahudi juga. Jadi kloplah di sini ketika Matius 28 menutup dengan 2 ayat yang sangat indah sekali. Dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya tidak terbatas hanya pada Israel saja. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ini penghiburan yang luar biasa sekali ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Tidak pernah meninggalkan. Ya. Oke, sampai sini renungan kita pada hari ini. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.